Pak, pertanyaan apa sudah ada pertanyaan? Sudah. Coba dicek nanti bisa dikasih tahu. Bapak sekalian yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit tambahan penjelasan sambil menunggu ada pertanyaan dari jemaah, baik yang dalam majelis taklim di masjid ini ataupun para pendengar yang berada di rumah yang bisa mendengarkan dan menjangkau siaran radio kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terkait dengan wasiat, ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam wasiat yang harus diperhatikan, karena ada nanti wasiat yang tidak bisa dilaksanakan atau batal, wasiatnya batal atau wasiat tidak bisa dilaksanakan. Contoh objek wasiat, Bapak Ibu, kalau kita berwasiat, objeknya itu mesti sudah kita kuasai. Tidak boleh berwasiat terhadap objek yang tidak bisa kita kuasai. Contoh, apa kok tinggal tepi sungai Kampau. Berwasiatnya apa? Kok mati aja besok nak ikan 1 ton dalam sungai kok ayah wasiatkan piti untuk masaji. Nah, itu enggak. Ikan enggak nampak. Itu objek wasiatnya batal. Objek wasiat itu mesti milkul tam, milik sempurna dari orang yang berwasiat. Ya. Atau contoh lain, nak, kalau mati ya besok ada mobil Innova tahun 2021, itu tahun tinggi tuh nak ya. Kalau mati ya besok nak robah Innova tuh jadi mobil ambulan, terus apa berwasiat wakafkan untuk masjid. Iyalah ya. Tapi mobil Innova itu punya siapa ya? Ya mobil Innova tetangga waktu wasiatkan, tidak bisa. Mobil tapi punya uang. Nanti kalau ayah mati mobil tetangga kok biar ambulan, tidak bisa. Itu namanya tidak milkul tam. Atau wafatnya penerima wasiat sebelum orang yang berwasiat ini wafat. Jadi kalau nanti ayah mati, ayah berwasiat, jadi ada nanti sebenarnya ada kajian yang menarik mendekatkan antara hukum perkawinan dengan wasiat. Contoh begini, ada orang waktu masih kecil-kecil wafat ibu kandungnya. Jadi adik-adik ada 3 uang, maka dirawatlah adik-beradik 3 orang ini oleh enteknya, adik amaknya, enteknya, makciknya, tantenya tadi, sehingga entek inilah yang merawat dari kecil sampai sekolah, sampai besar, sampai jadi orang. Ada yang kepala dinas, ada yang kerja direktur perusahaan bank dan segala macam lah, jadi orang. Nah, entek tadi itu otomatis menjadi mahram kita selama-lamanya. Adik amak kandung kita entek, jadi mahram kita selama-lamanya. Tetapi walaupun jadi mahram, kalau nanti kemenakan anak-anak yang dirawat ini nanti meninggal dunia dan punya harta, entek tadi tidak jadi ahli waris. Betul jadi mahram tapi tidak bisa jadi ahli waris. Maka oleh anak-anak yang sudah berhasil ini berwasiat, hai nak, kok mati ayah nanti nak, entek ayah nih yang membesarkan kami ini sudah ayah sediakan 1 buah rumah dan kebun untuk dia. Boleh apa tidak? Tentu boleh saja, boleh. Dengan syarat tadi tidak melebihi sepertiga harta.
Karena etik tadi tidak jadi ahli waris kita, maka dia boleh menerima wasiat. Bolehkah itu kita lakukan? Boleh, silakan, tidak ada masalah. Tetapi ternyata begitu seseorang berwasiat harta untuk etiknya tadi, tentu wasiat itu berlaku bila dia sudah wafat, bila ia telah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ternyata etiknya tadi lebih dulu wafat daripada dirinya. Jadi penerima wasiat lebih dahulu wafat daripada pemberi wasiat. Maka dalam kasus seperti ini wasiat itu menjadi batal. Karena penerima wasiat meninggal dunia. Itu beberapa ketentuan-ketentuan rincian tentang wasiat yang mesti harus jadi perhatian, dan tentu nanti akan kita lakukan pembahasan yang lebih detail tentang bagaimana cara membedakan antara ini yang namanya wasiat dan ini yang namanya waris. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan kepada moderator bila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya. Sebelum kami membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kontak WA dari para pendengar Radio Dakwah Markaz Islami, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada jemaah yang hadir secara langsung. Ya, 1, 2, sebelah kanan. Ibu-ibu belum. 2 dulu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada warisan Ustaz, satu buah rumah. Rumah itu mau diinfakkan atau mau disedekahkan. Sekarang pertanyaan saya, 3 dari keluarga itu, dia ada 9 keluarga, 3 diantaranya sudah meninggal dunia. Masih terkaitkah apabila kita memberikan infak itu kepada sesuatu badan, satu usaha apapun, persetujuan dari ahli waris mereka? Satu. Yang kedua, apabila hak waris sudah timbul, berarti salah satu sudah meninggal. Apabila hak waris itu timbul, apakah masih ada hak seorang ibu yang masih ditinggal memberikan hibah kepada anaknya yang tertentu yang dia sayangi? Sekian ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Moderator meminta langsung jawab karena moderator tidak bisa menjelaskan langsung. Jadi gini Pak, saya menangkap saja apa yang Bapak sampaikan tadi tentang sebuah rumah yang kemudian dimiliki oleh 9 orang adik-beradik. Jadi biasanya rumah tempat tinggal kita bersama itu kenangan ketika kita masih kecil. Ya, Ustaz ya, hidup di sana kecil, bermain SD, SMP dan seterusnya. Biasanya rumah ini menjadi sakral, tak mau dijual dan segala macam lah rumah tadi. Karena itu kenangan yang takkan pernah lupa. Kata orang, tempat kita terjatuh saja kita masih ingat, apalagi tempat kita bermain, kan begitu. Tapi suka tidak suka, ya, apapun aset yang dimiliki oleh mayit itu disebut harta waris. Meskipun rumah tua tadi, itu disebut dengan aset mayit. Jadi begitu mayit wafat, apapun yang ditinggalkan oleh mayit itu masuk dalam harta waris, termasuk rumah tadi. Termasuk rumah. Meskipun nanti ada kesepakatan adik-beradik, rumah itu tak perlu diganggu. Jadi asal pulang kampung, wah rumah tua pakai. Boleh, silakan. Dengan syarat ahli waris yang 9 tadi tidak mempermasalahkan. Tapi kalau ada satu saja yang minta bagian, itu harus dihitung. Dan kalau ingin
jumlah 9, 2 sudah wafat. Kemudian ya 9 ya, 2 sudah wafat. 7 orang yang hidup ingin mewakafkan atau mensedekahkan. Boleh apa tidak? Kalau ke-7-7-nya setuju, tidak masalah. Tetapi yang bagian posisi 2 almarhum ini mesti dimintai pendapat kepada ahli warisnya. Karena kenapa? Karena seharusnya yang 9 orang ini begitu orang tuanya wafat kan dia dapat bagian. Tapi sudah meninggal dunia sebelum terjadi pembagian waris. Dimintai. Biasanya Pak, kami yang biasa menghadapi kasus di lapangan, kalau anak-anak kokoh ekonomi, itunya mau menginfakkan. Tapi kalau ada 2-3 orang yang ekonominya agak menengah ke bawah, itu dia mau bagian. Kita kan tak bisa pula menangkap isi hati orang kan. Mungkin aja nyesolkan ke kakaknya, karena kakak kau yang menyekolahkan. Kalau ada apa-apa kakak kau yang membantu. Kakak kau nak mewakafkan rumah tuh. Kalau awak bengkok bantah, sokan puluh, tak usah kan. Jadi memang itu mesti dijaga, ditanya betul, ya kan? Jangan-jangan dia jawab, bang, macam mana pula kami kan mewakaf mensedekahkan rumah kau, sedang kami nya patutnya mau sedekah makalah. Jadi harus pandai menjenguk itu. Ya, kalau memang bisa diwakafkan, saya menemui beberapa tempat rumah tuanya itu dijadikan rumah Quran. Nah, ya kan? Dijadikan rumah Quran dan anak-anak setuju. Kemudian soal ibu yang masih hidup. Nah, ibu yang masih hidup biasanya terjadi di awal tidak akan terjadi pembagian harta dari harta yang ditinggalkan oleh ayah kalau amak masih hidup. Sogat. Kalau amak masih hidup, tidak akan pernah terjadi. Bolehkah itu kita lakukan? Boleh saja sepanjang ahli waris semuanya setuju. Setuju ahli waris untuk menunda pembagian waris karena ibu masih hidup. Tidak ada masalah. Silakan. Tapi kalau nanti ada sebagian ahli waris yang meminta bahagian dari warisan itu, maka dia harus lakukan pembagian. Biasa terjadi akan muncul konflik di internal keluarga yang belum membagi warisan yang ibu masih hidup. Kalau amaknya tadi balaki bau, dapat suami baru, nah, itu nanti akan konflik tuh. Maka sebaiknya kalau seorang istri kalau ingin berpeluang ingin bersuami lagi, sebaiknya harta itu dibagi dulu supaya jelas yang mana tinggal untuk anak-anak dan yang mana yang ia bawa untuk menikah lagi dengan suami baru. Jangan-jangan nanti suami baru itu punya anak laki-laki pula, ya kan? Itu nanti akan terjadi percampuran harta yang nanti akan susah menyelesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang kedua kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Jerudi. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ini mengenai suami istri. Beliau sama-sama bekerja. Nah, bagaimana cara pembagian harta gonogininya gitu? Yang pertama, karena kan istrinya bekerja juga. Yang meninggal suaminya, apakah anak-anaknya dapat juga nanti setelah itu? Kan kalau gonogini kan berarti harta bersama. Yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini mengenai kasus gitu. Ini kasus seorang artis. Dia sebelum menikah dengan yang artis yang sekarang ini, dia istilahnya punya anak di luar nikah gitu. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa anak biologisnya itu dia kalah gitu, menang. Dan pengadilan memutuskan bahwa dia harus membiayai anaknya
sampai dewasa, sampai akhirnya bisa bergerak. Yang anehnya dia mau memberikan setelah katanya penelitian DNA darahnya sama apa tidak gitu. Ini kan aneh ini. Berarti dia tidak apa istilahnya tidak mau menerima keputusan dari pengadilan gitu. Bagaimana ini kasusnya ini? Apakah seperti ini dia itu menerima si anak biologisnya tadi dapat apa namanya istilahnya itu dari pengadilan tadi sudah diputuskan seperti itu gitu. Bagaimana ini kasus seperti ini? Ya, terima kasih. Yang pertama soal pembagian harta gonok ini yang suami istri bekerja. Bapak Ibu sekalian, secara prinsip setiap orang memiliki pendapatan dan hartanya masing-masing. Pada prinsipnya apa yang kita dapatkan itu milik kita masing-masing, termasuk dalam suami istri. Jadi sebenarnya apa yang didapatkan oleh suami itu milik suami, apa yang didapatkan oleh istri itu milik istri. Prinsipnya itu dulu. Tetapi akan terjadi percampuran harta sejak akad nikah. Dalam Islam itu disebut dengan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 disebut dengan harta bersama. Jadi ada 3 jenis bentuk harta suami istri. Pertama namanya harta bawaan, harta yang kita miliki sebelum akad nikah. Yang kedua namanya harta bersama, harta yang kita miliki sejak akad nikah. Yang ketiga namanya harta masing-masing, harta yang kita dapat sejak akad nikah, tetapi harta ini kita dapatkan dari warisan atau hibah dari orang tua masing-masing. Salah harta gunung ini umpamanya, sepanjang tidak ada dibuat kesepakatan pranikah. Boleh tidak kita melakukan perjanjian pranikah? Sebelum kita akan nikah kita buat perjanjian bahwa harta gaji saya untuk saya, gaji istri untuk istri. Boleh apa tidak? Boleh, dengan catatan tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi rumah tangga. Nah, kalau tidak terjadi perjanjian itu, maka secara otomatis harta yang kita miliki sejak akad nikah itu dianggap harta bersama. Ya. Dianggap harta bersama. Jika terjadi perpisahan antara keduanya, cerainya cerai hidup, seperti kasus di pengadilan cerai hidup, maka apakah selamanya harta itu akan dibagi dua? Tidak. Jadi 50% untuk istri, 50% untuk suami, tidak. Soal pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian hidup ini itu ditetapkan oleh majelis hakim. Kasus terbaru itu hakim menetapkan 80% 20%. 80% untuk istri, 20% untuk suami. Kok bisa seperti itu? Ternyata bini gue bakojo, laki tak. Tapi laki gue male-male aja, tak ada membantu rumah tangga. Maka dibagilah oleh satu 80 dan 20. Tetapi nanti kalau meninggal dunia nanti akan dibagi sesuai dengan ikhtiar dan keikutsertaan masing-masing pihak dalam memperoleh harta. Jadi harta bersama itu akan dibagi dua dulu ketika wafat, 50% posisi almarhum dan 50% untuk istri. Yang 50% yang posisi almarhum ini nanti yang akan dibagi. Kalau nanti cerainya cerai dan akan dijadikan porsi untuk masing-masing pihak. Karena dalam sistem ekonomi kita di Indonesia itu berbeda dengan yang di luar. Ada namanya Pak Ustadz, kan tidak dikenal dalam Islam itu harta gunung ini. Harta gunung ini atau harta bersama itu dimasukkan, dikiaskan ke dalam asyirka, usaha bersama. Betul tak kita suami istri usaha bersama? Iya. Kalau kita punya toko, ya Ustaz ya, toko itu bersama menyelesaikan. Kadang-kadang harta bini juga bangun rokok, modalnya juga sama-sama. Yang menjaga juga istri, suami juga. Jadi itu dianggap harta bersama. Soal kasus yang kedua yang ditanya tentang
kasus penetapan peradilan, saya tidak berani mengomentari karena itu putusan pengadilan. Karena itu putusan pengadilan, kurang etis juga kita mengomentari putusan pengadilan dalam majlis taklim seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pertanyaan yang masuk ke kontak WA kami. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kakek saya berwasiat menjadikan tanahnya yang berupa tanah perkebunan untuk wakaf. Akan tetapi 2 dari 6 ahli waris menolak menjadikan wakaf dan ingin dibagi. Bagaimana cara yang sesuai agama dalam kondisi seperti ini? Ya, Al-Quran di surah An-Nisa sebanyak 3 kali diulang dengan redaksi yang berbeda. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Kalau mayit wafat, maka harta ini masih jadi milik mayit. Hati-hati Pak, jangan diganggu dulu harta nih. Itu jadi milkul mayit. Jangan main tang secopek-copek. Yang anak ambil emas, ini ambil surat tanah, tak boleh. Itu masih harta mayit. Sampai kapan Ustadz jadi harta mayit? Sampai ditunaikan utang piutang dan ditunaikan wasiat. Kalau hutanglah selesai, wasiatlah lunas, barulah harta mayit ini menjadi milkul syirkah, secara bersama-sama jadi pemilik ahli waris, tapi belum dibagi. Nah, jadi kalau ada mayit punya hutang, bayar dari harta mayit. Tak perlu ahli waris pinjam duit ke bank bayar hutang mayit, tak perlu. Bayar hutang mayit dengan harta mayit. Satu. Yang kedua, tunaikan wasiat. Tidak boleh merubah wasiat mayit soal harta sepanjang wasiat tadi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Contoh, jumlah wasiat tidak lebih dari 1/3. Boleh. Jadi kalau tanah perkebunan tadi diwasiatkan, umpamanya harta kakeknya itu 1 M, dan harga perkebunan itu tidak sampai harga 333 juta 1/3, hanya 27 juta, maka itu mesti ditunaikan. Jangan main-main. Terlalu godang tuh Pak, kurangilah separuh. Jangan main-main. Itu wasiat mayit. Apabila memang perkebunan tadi kalau dirupiahkan dari seluruh harta, angkanya di bawah 1/3 dari harta yang dimiliki. Kalau memang mayit potang berwasiat perkebunan diwakafkan dan di bawah 1/3, itu kan horontoinya. Mayit yang punya, dia yang dapatkan dulu, dia yang mencari. Apa kita pula yang melarang-larang? Iya kan? Itu kan punya dia. Maka kita sebagai ahli waris mesti amanah menunaikan wasiat tadi dan menunaikan hutang-hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan didengar oleh penanya. Selanjutnya yang kedua, saya tidak membacakan nama penanya. Ya. Masih kasus tentang warisan. Ayahku telah meninggal dunia. Dia meninggalkan 7 kapling lahan sawit dan sejumlah uang di rekening bank. Ahli warisnya ada 5 lelaki dan 1 perempuan. Semasa hidupnya dia telah memberikan 3 ahli waris, 3 dari ahli waris, yaitu 2 lelaki dan 1 wanita, masing-masing 1 kapling sawit. Salah seorang di antara mereka ada yang telah menjual lahan yang didapatkan waktu ayahku masih hidup. Oleh karena itu, bilangan lahan yang dimiliki ayahku tinggal 6 kapling. Pertanyaannya adalah, karena ayahku tidak memberi lahan kebun kepada semua ahli waris sebagaimana yang dia berikan kepada 3 ahli waris, apakah lahan yang 6 kapling ini adalah bagian dari harta warisannya tanpa melihat siapa yang memilikinya? Kalau jawabannya iya,
bagaimana mensikapi anak yang telah menjual lahan tersebut? Kapling loh, jadi begini, dan ini kasus tidak hanya satu, banyak di tempat lain, di mana seorang ayah ketika masih hidup menyerahkan beberapa aset ke anaknya, tapi tidak kepada semua anak. Kalau anaknya umpamanya 7 orang, hanya 2 orang dikasih, yang 4 tidak. Kemudian di kemudian hari tertinggal aset. Bagaimana cara membagi harta? Apakah anak yang sudah dapat aset dulu masih dapat bagian? Maka apabila mayit wafat dan ada aset yang dulu pernah diserahkan ke sebagian anak, maka aset itu dibatalkan. Susah Pak, karena udah atas nama dia, boleh. Tapi itu dihitung dulu menjadi bagian dari harta waris. Kemudian supaya mudah membaginya, dirupiahkan dulu semuanya. 7 kapling itu dirupiahkan. Begitu nanti sudah dirupiahkan, ternyata masing-masing anak dapat angka 200 juta. Nah, kakak yang lah dapat kapling dari ayah dulu, ternyata kaplingnya 20 juta. Berarti dia tidak dapat lagi bagian dari waris. Paham? Tapi ternyata kapling yang didapatkan dari ayah dulu sapi 50 juta, dan dari keseluruhan waris dia dapat 20. Berarti sang kakak mendapat lagi 50 juta rupiah. Jadi cara menghitungnya sederhana. Ustadz, ada bahagian yang sudah pernah dijual, jadi dapat kapling dari ayah, menjeng ayah, oleh kakak kok dijual balik, tidak ada masalah. Teknis apakah masih ia miliki atau telah ia jual, yang penting ia sudah menerima satu aset. Yang aset itu kita rupiahkan, kemudian kita bandingkan dengan jatah penerimaannya. Kalau jatah penerimaannya sudah sesuai dengan jumlah aset yang ia jual, maka ia tak dapat lagi dari harta waris ini. Tidak boleh ia menerima 2 kali. Kira-kira paham apa? Kok paham nak paham lah. Mudah dong, kalau ada papan tulis selesai itu ya. Ada kalkulator papan tulis selesai itu. Jadi sama kayak bayar zakat, menghitung zakat itu tidak susah. Yang susah itu apa? Membayar. Menghitung waris itu tidak susah. Yang susah itu adalah kerelaan dan kerelaan masing-masing pihak ini bersedia kita hakimi, bersedia kita selesaikan. Kan itu yang susah. Karena kan kalau soal harta itu kan isi hati masalahnya, ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ingat, dulu kita pernah kajian Ustadz, di sini juga kami sampaikan. Harta itu terbagi 2. Pertama harta haram, kedua harta halal. Harta haram jangan kita bagi, kita singkirkan, tak usah kita bahas. Harta halal itu ternyata terbagi 3. Ada harta halal kualitas 1, ada harta halal kualitas 2, ada harta halal KW3. KW1, KW2, KW3. KW1 yang mana kata Rasulullah? Harta KW1, harta yang didapatkan dari hasil usaha tangan sendiri. Itu harta kualitas 1. Harta kualitas 2, harta yang didapatkan dari perdagangan, tijarah. Harta kualitas 3 adalah harta yang didapatkan dari waris. Jadi harta waris itu Pak, harta KW3. Halal 100% tapi KW-nya 3. Kalau topek di keramik, tidak sih kusut itu daun bogi tukang gawak pelin bogi keramik. Maksud saya apa? Maksudnya adalah jangan kita berbantah-bantah, putus silaturahim adik beradik, tidak tegur-tegur sapa hanya gara-gara harta KW3. Itu dalam bahasa orang sekarang cemen namun. Cemen. Horoto dape, horoto boleh, horoto nemu, horoto yang terima sedia, masih salah loh soal itu. KW3. Jadi kalau ada dalam rumah tangga, dalam masyarakat, gontok-gontokan, berkelahi, berdebat, konflik, pecah satu rahim, hanya gara-gara harta KW3, kok kualitas orang bisa kita tebak merendah kualitas. Itu aja. Tapi kalau harta KW1, rumah hasil pencarian awak, mantap.
Rumah hasil kita usaha mantap. Rumah yang kita bangun sebanyak 3M Ustaz. 3M apa? 3 kali minjam. Koperasi, bank ini ada ya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau harta waris yang kita debat-debatkan bakalah iya dia badio. Cemen apa? Itu harta KW3. Wallahu a'lam. Kita cukupkan ya. Kalaupun ada tambah dari moderator, kita cukupkanlah sampai di sini. Bapak sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Dan ini adalah kajian yang sifatnya aplikatif yang kita hadapi dalam hukum keluarga Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.